Rasakan hadirat Tuhan begitu dahsyat. Amin. Lambaikan tangan saudara. Mari kita buka tangan bersama-sama. Haleluya. Kami bersyukur buat hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Terus menyembah Tuhan. Haleluya. Mari angkat lebih baik lagi saudara. Oh,
Bapak Ibu Saudara, terima kasih Bu Indri, Pak Tim yang sudah memberikan kesempatan untuk kami sharing. Haleluya. Thank you, Pastor Benny, Pastor Lia. Haleluya. Istri saya semangat, saudara. Saya hampir aja kasih mikrofonnya dia yang khotbah. Haleluya. Tapi hari ini Bu Indri mengizinkan saya yang sharing. Baik, saya ada PowerPoint, Bapak Ibu Saudara. Tahun 2021 kita percaya sesuai dengan tuntunan gembala kita, gembala pembina, kita akan memasuki yang namanya tahun integritas atau tahun integrity. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari Kejadian pasal 39. Saudara, cerita ini cerita yang sering kita dengar bagaimana Yusuf mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Nah, kita akan baca bersama-sama Kejadian 39 ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Mungkin istri saya bisa membaca. Ya. Kejadian 39 ayat yang kedua sampai yang ke-6. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan atas segala miliknya, diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, Yusuf adalah gambaran pribadi yang memiliki integritas yang luar biasa. Kalau boleh saya simpulkan, mungkin ini cerita yang sangat familiar bagi saudara. Bagaimana Yusuf diberikan kepercayaan oleh Potifar waktu dia mengelola rumah tangganya. Semua yang dikerjakan Yusuf berhasil. Oleh sebab itu Potifar, saudara-saudara, mempercayakan rumah tangganya untuk diatur oleh Yusuf. Tetapi yang menarik, saudara-saudara, waktu Yusuf sedang bekerja dengan baik, sedang mengerjakan tugas yang diberikan dengan baik, ternyata istri Potifar, ya tante Potifar, ya dia bukan pribadi yang punya integritas, nggak sama seperti Yusuf, Bapak Ibu Saudara. Apa yang terjadi, saudara tahu ceritanya bagaimana tante Potifar berusaha untuk menggoda Yusuf. Yang menarik, Yusuf lari meninggalkan istri Potifar. Yusuf menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang berintegritas. Walaupun mungkin istrinya Potifar cantik, walaupun mungkin Yusuf seorang diri, walaupun Yusuf mungkin tidak ada yang tahu waktu itu, mereka cuma berdua, tetapi sekali lagi Yusuf adalah pribadi yang memiliki integritas. Dia lari meninggalkan istri Potifar. Yang menarik, saudara-saudara, waktu Yusuf lari meninggalkan istri Potifar, justru dia yang masuk penjara. Dan yang menarik, waktu dia masuk penjara, karena dia punya integritas, dia mengerjakan semua tugas dan tanggung jawab yang baik di penjara. Alkitab berkata justru Yusuf dipercayakan untuk menjadi orang yang incas di dalam penjara. Kalau saya pernah lihat drama Sight and Sound yang ada di Lancaster, Bu Indri dan Pak Tim pernah kita ajak sana berkali-kali, saudara-saudara, Yusuf justru dipasrahin atau diberikan kunci penjara. Bisa bayangkan saudara, nggak ada di zaman sekarang sampai sekarang orang yang di penjara dipercayakan untuk pegang kunci penjara. It is impossible. Tetapi itulah yang terjadi atas hidupnya Yusuf. Kenapa? Karena dia adalah pribadi yang punya integritas. Saudara-saudara, di penjara dia diberikan kepercayaan untuk mengatur penjara. Bahkan saudara, penjaga penjara tidak perlu sibuk karena everything taken care of by Yusuf.
Yang menarik, setelah dia lolos di penjara, Tuhan memberikan kepercayaan kepada Yusuf untuk menjadi Perdana Menteri yang ada di Mesir. Dia menafsirkan mimpinya Fir'aun dan akhirnya menjadi Perdana Menteri yang menyelamatkan Mesir dari kelaparan dan akhirnya menyelamatkan banyak bangsa. Jadi karena integritasnya, saudara-saudara, karena integritas yang dimiliki Yusuf, dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Sekali lagi kita tahu, kita sudah mendapatkan pesan dari gembala pembina kita, visi 2021 is the year of integrity. Apa sih artinya integritas? What is integrity? Ini yang saya dapatkan waktu saya belajar dari kamus bahasa Inggris. The quality being honest and having strong moral principles, moral uprightness, the state of being whole and undivided. Orang yang berintegritas itu artinya begini, orang yang memenuhi komitmen, orang yang menunjukkan kejujuran, dan orang yang mengerjakan sesuatu dengan penuh konsisten, saudara. Jadi orang yang berintegritas, sekali lagi, dia punya komitmen. Ya. Di dalam pelayanan dia punya komitmen, dalam keluarga dia punya komitmen, di dalam pekerjaan dia punya komitmen. Dia menunjukkan kejujuran. Walaupun mungkin diimin-imin duit yang banyak, apapun yang terjadi, dia tetap mengatakan yes jika yes, tidak jika tidak. Jujur, saudara, orang yang berintegritas. Dan kemudian orang yang berintegritas itu konsisten, tidak moody, up and down gitu ya. Orang Jogja bilang sore tempe, isu delay. Nah, saudara tanya orang Jogja itu, berubah-ubah. Hari ini kayaknya begini, besoknya berubah-ubah. Jadi nggak bisa dipegang, nggak bisa dipercaya, not consistent. Saudara pernah punya teman kerja seperti itu, punya staff seperti itu, punya teman bisnis seperti itu, nggak konsisten. It is so hard, sangat sulit dengan orang, dealing dengan orang yang nggak konsisten, saudara-saudara. Nah, kita berdoa di tahun 2021 kita semua di tempat ini, jemaat Miracle Service yang ada di Jakarta adalah orang-orang yang memiliki integritas. Yang percaya lambaikan tangan saudara, saudara adalah orang-orang yang berkomitmen, orang-orang yang jujur, dan orang-orang yang memiliki konsistensi yang luar biasa. Yuk belajar bersama-sama saudara. Apa yang terjadi jika kita memiliki integritas? Saya sangat percaya, saudara, waktu kita menghidupi ini, kita percaya, kita memiliki integritas. Satu hal yang saya percaya, pasti ada perbedaan. Pasti ada berkatnya Tuhan yang luar biasa yang diberikan bagi orang-orang yang memiliki integritas. Yang setuju katakan amin. Yusuf berbeda dengan saudara-saudaranya. Karena apa? Saudara-saudaranya mereka nggak jujur. Alkitab berkata Yusuf, saudara-saudara, dikasih sama ayahnya, bahkan diberikan pakaian yang berbeda. Mereka jealous, keluarganya jealous, brothersnya jealous. Akhirnya apa? Yusuf dimasukkan sumur, kemudian dijual ke Mesir. Dan apa yang dikatakan saudara-saudaranya kepada papanya, kepada Jacob? Dikatakan Yusuf mati dimakan binatang buas. It is clear, mereka nggak punya integritas, mereka bohong, mereka nggak jujur, saudara. Dan Alkitab berkata jelas kita bisa melihat bagaimana perbedaan antara Yusuf dan keluarganya, Yusuf dan brothernya. Yusuf diangkat Tuhan, Yusuf dimuliakan Tuhan, ada favor of God, ada berkat-berkat yang luar biasa terjadi atas hidupnya. Sementara orang-orang yang tidak berintegritas, saudara-saudara, tidak ada favor of God, tidak ada perkara yang luar biasa yang terjadi atas hidupnya. Nah, hari ini kita akan belajar, at least ada 3 hal yang saya dapatkan. Waktu kita berjalan dengan integritas. Jadi di tahun 2021 memang mungkin pandemik belum segera berlalu. Memang di Amerika kami sudah disuntik, bukan kami tentunya, dokter-dokter, para orang-orang yang bekerja di health system sudah divaksin. Tetapi saudara-saudara, prediksi yang diberikan oleh pemerintah, kami di Amerika baru bisa hidup normal itu sekitar September 2021. Itu pun
80% survei orang Amerika yang mau divaksin, yang 20% tidak mau divaksin. Wow, saya nggak tahu apakah benar September bisa balik ke normal. Nah, yang menarik, apapun yang terjadi, mungkin pandemik masih ada, krisis ekonomi menghantui kita. Tetapi saya percaya orang yang memiliki integritas seperti Yusuf, kita akan mengalami perbedaan. Yang pertama, saya belajar Tuhan, God is walking with us. Jadi kenapa kita perlu integritas? Kenapa kita harus memiliki integritas? Apa yang terjadi jika kita memiliki integritas? Yang pertama, berkatnya adalah God is walking with us. Tuhan akan bekerja, akan berjalan bersama dengan kita. Nah, saudara, kenapa Tuhan berjalan dengan orang yang memiliki integritas? I believe, saya percaya integritas itu sama dengan kekudusan. Orang yang hidup kudus tentunya punya integritas. God is holy. Tuhan itu kudus. Maka dia akan bisa bekerja, berjalan, cooperation, bekerja bersama-sama dengan orang yang memiliki integritas, memiliki kekudusan, memelihara kekudusan. Saya juga percaya kekudusan bukan karena kekuatan kita, semua karena pemberian Tuhan. Tetapi karena Tuhan itu kudus, bukan berarti saudara dia tidak mau berjalan dengan orang tidak kudus. Karena dia kudus, karakternya kudus, dia pribadi yang kudus, dia bisanya hanya berjalan dengan pribadi yang hidup benar, yang memiliki integritas. Dan sorry to say, kalau kita tidak memiliki integritas, maka Tuhan nggak bisa berjalan, bekerja bersama dengan kita. Once again, why? Karena God is holy. Karena Tuhan kudus. Tuhan berjalan bersama dengan Yusuf, sehingga semua yang dikerjakan oleh Yusuf menjadi berhasil. Ya, saudara-saudara, waktu dia berjalan bersama dengan Yusuf karena hidupnya punya integritas, maka sekali lagi apa yang dikerjakan oleh Yusus akan berhasil. Dan apa yang dikerjakan saudara, kalau saudara memiliki integritas, hidup di dalam integritas, sekali lagi walaupun pandemik, walaupun sulit, walaupun krisis, walaupun keadaan tidak menentu, walaupun pelayanan tidak ngerti apa yang akan terjadi, keluarga kita, pekerjaan kita apa, saudara, saya percaya jaminan yang perlu kita dapatkan adalah as long as we walk with the Lord, selama kita berjalan bersama dengan Tuhan, ada jaminan yang luar biasa yang akan terjadi atas hidup kita. Saya sangat percaya di pandemik ini, jaminan kita bukan harta, jaminan kita bukan uang, jaminan kita bukan jabatan, jaminan kita bukan perkara-perkara duniawi. Nggak peduli di Amerika, nggak peduli di Jakarta, nggak peduli dimanapun. Di Batam saya tadi lihat, mungkin dari Jambi, dari Jogja, dari semua bagian penjuru dunia. Yang penting kalau Tuhan berjalan bersama dengan kita, when God is walking with us, itu jaminan buat hidup kita. Kadang kami juga menghadapi musim pandemik ini, kami nggak ngerti, saudara. Kami sempat ibadah offline. 3-4 bulan kami offline. Kami harus ibadah 3-4 kali, saudara. Setelah masuk bulan November, Desember, tutup lagi, online lagi, saudara. Kita back and forth, back and forth. Dan saudara-saudara, musim winter di Amerika lumayan. Mungkin kita bisa mulai hangat lagi bulan Mei atau bulan April. Dan banyak yang tanya, Pastor, kita mau offline sampai kapan? 6 bulan lagi, 7 bulan lagi. Saya ngomong, wopuceto, nggak ngerti, saudara. Kita nggak tahu, prediksi manusia bisa salah. Kita berpikir dulu sudah offline, senang banget. Bahkan kami sempat jalan-jalan pulang ke Indonesia, saudara. Karena apa? Karena di Philadelphia mungkin angka COVID-nya sangat rendah. Waktu itu cuma sekitar 20 orang dari hampir 2 juta penduduk. Cuma 20 orang yang kena COVID, nggak ada yang meninggal. Saudara, secara tiba-tiba angkanya naik. Minggu lalu 2000 case setiap hari nambahnya, saudara. Wow, banyak yang meninggal dan sebagainya. Jemaat kami, kalau kita hitung-hitung, minggu lalu sekitar 25 orang juga yang kena case. Kami harus melayani mereka, ada yang sakit, tapi puji Tuhan, satu persatu disembuhkan dan sebagainya. It's uncertain, kita tidak tahu, kita tidak ngerti.
Nah, tapi satu hal yang Tuhan memberikan kekuatan buat kita, as long as we walk with the Lord. Selama kita berjalan bersama Tuhan, walaupun kita melewati lembah kekelaman, saya percaya kebajikan dan kemurahan Tuhan akan dinyatakan di dalam hidup saudara dan kita semua. Jadi jangan takut. Apapun prediksi manusia, apapun yang akan terjadi, don't be afraid. Jangan takut, jangan khawatir. Asalkan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Asalkan Tuhan bersama dengan kita. Asalkan kita melangkah melayani bersama Tuhan. Percayalah saudara, kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti hidup kita. Tapi syaratnya harus memiliki integritas. Sekali lagi, harus memiliki integritas. Yang kedua saudara, apa berkatnya Tuhan waktu kita memiliki integritas? Yosef atau Yusuf, Joseph or Yusuf, dikatakan saudara mendapatkan favor of men and favor of God. Waktu dia in charge di tempatnya Potifar, dia menjadi pembantu, dipercaya di tempatnya Potifar. Waktu dia dipindahkan ke prison, di penjara, dipercaya lagi. Waktu dia diangkat menjadi asistennya atau perdana menterinya Fir'aun, bisa dipercaya saudara. Saya punya definisi orang yang punya integritas itu gampang begini, bisa dipercaya. Saya mau tanya nih, kadang saya tanya sama istri, istri tanya sama saya, kamu pribadi bisa dipercaya enggak ya? Bosmu percaya enggak ya sama kamu ya? Temenmu percaya enggak ya? Kalau dikasih duit bisa dipercaya enggak ya? Dikasih tanggung jawab bisa dipercaya enggak ya? Dikasih pelayanan bisa dipercaya enggak ya? Kalau diajak meeting jam 10 bisa dipercaya enggak ya? Kalau diajak doa jam 7 bisa dipercaya enggak ya saudara-saudara? Orang yang punya integritas, wow, memang Gembala pembina kita memiliki tema yang sangat berat, saudara-saudara. Jujur bagi kami, wow, kami dulu para hamba-hamba Tuhan yang diproses dulu, saudara. It is not easy. Orang yang memiliki integritas itu bisa dipercaya. Tetapi yang menarik, saudara-saudara, kalau kita bisa dipercaya, favor of God. Apa sih favor of God? Favor of God itu anugerah. Apa yang tidak bisa kita kerjakan, Tuhan akan tolong. Tuhan akan bantu kerjakan untuk kita. Saya dapatkan gambar ini, anak kecil tentunya nggak bisa ngangkat lemari, saudara. Tetapi karena favor dari orang tuanya, lemari yang berat diangkat. Karena apa? Ada favor yang diberikan buat hidupnya. Sekali lagi mungkin 2021 ada banyak pergumulan, ada banyak uncertainty. Favor of God akan membuat kita mampu dan bisa. Tuhan sendiri yang akan gendong kita. Tuhan sendiri yang akan tolong kita. Tuhan sendiri yang akan bantu kita. Tuhan sendiri akan cukupi kebutuhan kita. Tuhan sendiri yang akan mengatur pelayanan kita. Tuhan sendiri akan melindungi keluarga kita. Tuhan sendiri akan memberikan terobosan, saudara. Favor of God. Amen. Seperti tadi, Yusuf berbeda dengan saudara-saudaranya karena ada favor of God di dalam hidupnya. Dibuang ke sumur, tetap survive. Dikhianati sama istrinya Potifar, tetap survive. Dibuang ke penjara, justru itu jalan menuju istana. Karena apa? He got the favor of God. Karena ada favor of God di dalam hidupnya. Siapa yang mau terima favor of God, anugerah Tuhan? Buat bisnis kita, buat pekerjaan kita. Saudara bisa bersaksi mungkin nanti in the end of 2021. Pastor, saya bersaksi walaupun pandemik, justru di era pandemik pekerjaan saya diberkati. Justru di era pandemik keluarga kami diberkati. Justru di era pandemik pelayanan kami justru dibukakan hal-hal yang baru. Satu hal yang kita akan sharing, nama Tuhan dipermuliakan. Kita akan berkata karena favor of God. Bapak Ibu Saudara, favor of God hanya diberikan bagi orang-orang yang memiliki integritas. Atau saya ulangi, favor of God hanya diberikan kepada orang yang bisa dipercaya. Let me talk closer. Bisa dipercaya.
Sekali lagi saya tanya, apakah kita semua di tempat ini menjadi orang yang bisa dipercaya? Kalau Tuhan mempercayakan perkara-perkara yang kecil dulu, sudahkah kita melakukan dengan setia? Kalau Tuhan memberikan tugas dan tanggung jawab, sudahkah saudara mengerjakan dengan setia? Dan biarlah Tuhan mendapatkan kita menjadi pribadi-pribadi yang bisa dipercaya. Bapak Ibu Saudara, kalau boleh sharing, waktu kami ngerintis gereja di Philadelphia, waktu diutus Pak Tim dan Bu Indri, banyak suka duka yang kami alami selama 14 tahun terakhir. Dan seperti yang saya sering sharing dulu pernah, waktu ibadah pertama saudara, kami yang datang 9 orang. Padahal kalau nggak salah saya sudah sebar selebaran hampir 500 lembar. Ya, mungkin saya bisa lihat wajahnya. Ya, haleluya. Baik. Sudah keliling saya ajak saudara untuk bisa datang ibadah. Tetapi sorry, hari itu apa yang terjadi? Snow tebal saudara. Hari itu snow 1 dengkul saudara. Jadi orang nggak bisa datang. Dan waktu itu kita datang ibadah, ada ibu-ibu, tante-tante yang masak black soup. Black soup itu rawon saudara. Ya, supaya orang-orang datang. Kan Amerika itu jauh dari kampung halaman. Jadi kalau dimasakkan masakan Indonesia, itu yang menarik hati mereka. Dibilang ada masak black soup saudara. Nah, waktu kita mau ibadah snow tebal, nggak ada yang datang. Dan yang menarik, kita tetap ibadah. Teman-teman bilang tetap ibadah. Betul, tetap ibadah. Akhirnya datang 9 orang Bapak Ibu Saudara. Oleh kemurahan Tuhan, saya mimpin pujian, saya khotbah, saya pengumuman, saya doa berkat. Jadi dari awal sampai terakhir ada di depan terus saudara-saudara. Karena waktu itu merintis. Dan hampir 1 tahun, jujur, hampir 1 tahun. Jemaat kami, jemaat yang Tuhan percayakan gak bertumbuh, saudara. Hampir 1 tahun. Tuhan, kapan ini jemaatnya bertumbuh? Paling banter ibadah, ya maaf ya kalau di luar negeri, paling banter yang ibadah 24 orang gitu saudara. Aduh Tuhan, ini udah setahun, 24, 30. Kapan bisa bertambah? Karena saya stres, satu saat ada pembicara saudara, pembicara datang. Dosen saya, dokter saudara, saya tanya, ini gimana ya caranya menumbuhkan gereja? Dia ngomong begini, Benny bernubuat. Ya. Gimana bernubuat? Ya di sini ada berapa kursi? Saya bilang ada 80 kursi. Ditata semua kursinya. Waduh saudara. Jadi kayak uang gendeng saudara. 80 kursi saya tata semua. Saya doakan dalam nama Yesus kursinya penuh. Dalam nama Yesus penuh jiwa-jiwa. Dalam nama Yesus saudara. Betul saudara, begitu saya atur kursinya, puji Tuhan. Hari itu datang, yang datang 13 orang saudara-saudara. Jadi yang kosong masih 67 saudara. Dan waktu saya menyembah Tuhan, jujur masih pendeta yang muda saudara, umur 22, waktu 21 saya main keyboard. Saya masih Tuhan, padahal aku udah doa 80 loh Tuhan. Kok mek telulas? Kadang kalau udah frustrasi doanya pakai bahasa Jawa saudara. Karena mungkin di surga kita bahasa Jawa nanti. Mek telulas loh Tuhan. Cuma 13 loh Tuhan. Kan aku udah berdoa. Aku udah yakin ini dapat beriman. Udah didoain. Udah diatur 80 kursi. Kok nggak ada? Mana nih datang? Saudara sambil main musik. Saya main keyboard saudara. Dan saya mikir, ini si A kemana ya? Katanya janjinya mau datang. Kan pendeta muda gak ngerti. Sambil main musik, mikirin jemaatnya. Loh ini jemaat ini kemana ya kalau datang? Jangan-jangan kerja, jangan-jangan ini, jangan-jangan. Jadi saya berpikir, padahal 13 orang di depan saya main musik, pikiran saya mikirin nih, satu kok gak datang. Seperti kita nih, kayak istri saya nih ibadah, saudara, si A kok gak datang, cepet di SMS. Si B kok di mana gak datang, ini gimana? Ini mungkin koordinator saya gitu, ini si A kok gak. Jadi selama ibadah, main musik, saya mikirin loh, si A, si B gak datang. Sampai karena mikirin mereka, saya nyanyi salah, saudara, gak landing, saudara. Dan Tuhan bisik Roh Kudus jelas ngomong begini, Benny, perhatikan dulu apa yang ada di depanmu.
Fokus yang 13. Jangan fokus kepada kursi kosong. Fokus kepada apa, seperti Musa dengan apa yang ada di tanganmu. Haleluya, saudara-saudara. Jadi kadang waktu kita dipercayakan hal-hal yang kecil, sudahkah kita menjadi pribadi yang bisa dipercaya? Saya belajar, kalau dipercayakan 13, apakah saya sudah menjadi gembala yang baik untuk 13 orang itu? Apakah saya menjadi pemimpin pujian atau pengkhotbah yang terbaik buat 13 orang yang di depan saya tadi? Atau kita mikirkan yang lain, orang-orang yang mungkin lagi ke Walmart, yang lagi kerja. Terkadang saudara, kita belum menjadi orang yang bisa dipercaya untuk melakukan perkara-perkara yang mungkin bagi kita sederhana. Tetapi that is important, itu penting bagi Tuhan, saudara. Dan tadi sore saya sempat lihat ibadah kami bulan Mei kemarin. Kalau nggak salah Bu Intri, Pak Tim khotbah. Istri saya ngomong, itu dari mana ya jemaat datang semua ya. Kita ngatur kursi hampir 250 kursi. Semua penuh dan semua oleh karena kemurahan Tuhan. Kita punya gedung sendiri. Dan kita kisah flashback, semua karena anugerah Tuhan. Amen. Kalau kita bisa dipercaya, semua karena anugerahnya Tuhan. Amin. Lanjut, Bapak Ibu Saudara, kalau kita berjalan bersama Tuhan dan memiliki integritas, jangan khawatir, pasti ada promosi yang dari Tuhan. Siapa yang rindu 2021 mengalami promosi dari Tuhan? Amin. Yang dah angkat tangan dah dipromosikan. Yang mau angkat tangan tinggi-tinggi. Haleluya. Puji Tuhan. Yusuf mengalami promosi karena dia pribadi yang memiliki integritas. Manusia itu melihat luar, tetapi Tuhan itu melihat apa yang di hati. Manusia itu melihat apa yang kelihatan, tetapi Tuhan tuh melihat in the closed door, behind the closed door. Saat kita melakukan perkara yang kecil, apa yang kita lakukan, saudara, apa yang kita kerjakan waktu kita sendirian. Saudara, waktu saya sekolah ke Amerika tahun 2001, saya tuh nekat. Dulu waktu itu pengerja atau full timer di Jogja, saudara. Dan Pak Tim tanya sama saya, Pastor bahasa Inggrisnya gimana? Benny gimana bahasa Inggrisnya? Nekat Pak, karena belajar bahasa Inggris itu nyemplung kolam baru bisa renang. Jadi saya nggak pernah sekolah bahasa Inggris, saya langsung berangkat ke Amerika 3 bulan pertama. Pusing saudara, gak ngerti belas apa yang diomongkan sama dosen saya. Karena saya bingung, teman-teman saya khotbahnya bagus-bagus. Dan saya punya mimpi suatu saat pasti bisa khotbah bahasa Inggris. Saya jam 11 malam ke gereja bule di tengah itu gereja, di pulpitnya, di mimbarnya saya khotbah kenceng-kenceng bahasa Inggris, saudara. Saya rekam, saudara. Saya cek. Pokoknya semangat khotbah. Begitu saya cek hasil khotbahnya, memang kata-katanya bahasa Inggris tapi logatnya Jawa medok, saudara. Saya bingung, Tuhan kayak gini. Maka orang-orang nggak ngerti aku ngomong apa iki. Karena Inggrisnya istri saya ketawanya mati, saudara. Ya, tapi oleh karena kemurahan Tuhan, sekali lagi saudara, yang penting kita setia saja, semangat saja. Tuhan pasti kasih kepercayaan. Haleluya. Karena Tuhan melihat hati kita. Satu lagi, saya sering sharing ini. Dulu, saudara, waktu sekolah Alkitab di Surabaya, ada dosen saya yang ngajarin, kalau engkau khotbah di hadapan 3 orang, harus semangat seperti khotbah di hadapan 3.000 orang. Tetapi kalau engkau khotbah di hadapan 3.000 orang, harus tetap rendah hati seperti khotbah di hadapan 3 orang. Saudara, suatu saat semester 4 sekolah Alkitab, saya diundang khotbah KKR di Surabaya Barat. Dan saya jujur itu khotbah KKR saya yang pertama kali. Namanya anak sekolah Alkitab itu paling seneng kalau diundang khotbah KKR. Karena kita udah belajar homiletik, belajar hermeneutik, tapi udah belajar kadang nggak ada yang undang-undang, saudara. Tapi kalau pendeta-pendeta besar kalau diundang terus, kapan giliran kita? Suatu saat dapat telepon diundang KKR di SMA 13 di Wiyung.
daerah Surabaya Barat. Saudara, saya kesana naik bemo. Wah, semangat saudara, naik bemo. Saya pilih dasi saya yang paling bagus, baju saya yang paling bagus. Sampai di SMA 13, saya kaget. Ternyata KKR-nya di cancel, saudara-saudara. Cuma yang hadir 3 orang. Ketuanya, WL-nya, sama Ashernya, saudara-saudara. Dan saya ngomong, kok nggak dikasih tahu kalau di cancel? Kak Benny, kita pingin Kak Benny tetap khotbah dan layani kita. Waduh, saudara-saudara, saya jadi terharu. Ya sudah, kita khotbah, ya kita melayani, saya nyanyi, saya khotbah semangat, saudara. Saya nggak tahu itu semangat atau ngamuk, saudara. Dua-duanya beda-beda tipis, saudara. Saya altar call, semua maju ke depan altar call. Saya pulang lemes naik bemo, nggak dapat PK lagi, saudara. Nggak, guyon aja, just a joke. Sampai di asrama, teman-teman tanya, Pak Pendeta besar, selesai khotbah KKR, gimana KKR? Saya ngomong, dahsyat, luar biasa. Karena di sekolah kita tuh anak-anak sering ngomong, dahsyat, luar biasa. Teman saya yang paling bocok, emangnya berapa orang yang datang? Saya ngomong, 300 orang, 3 manusia yang lain, malaikatnya Tuhan. EGP emangnya gua pikirin, saudara. Itulah suka duka yang kita alami sebagai pengkhotbah, sebagai gembala. Dipercayakan hal-hal yang kecil. Dipercayakan hal-hal yang susah. Ibadah pertama kami di Philadelphia, kalau saya masih ingat ini nangis, saudara. Persembahan pertama kami cuma $90. Dan oleh karena kemurahan Tuhan, hari ini kami gedung gereja di Philadelphia bisa harganya 1.2 million, saudara. Hampir enggak tahu itu, mungkin berapa. Saya pindah ke Philadelphia cuma punya duit $30, saudara. Semua karena iman. Semua karena melangkah dan percaya. Dan saya percaya itu karena favor of God. Saya cuma tanya aja hal yang simpel. Sudahkah Anda bisa dipercaya? Kalau perkara besar semua orang pingin, saudara-saudara. Semua orang, they want it. Tetapi kalau Anda dipercayakan perkara yang kecil, buktikan, saudara. Anda orang-orang yang bisa dipercaya. Buktikan, saudara, God can trust you. Engkau bisa dipercaya Tuhan. Waktu Tuhan kasih kesempatan saudara melayani, waktu Tuhan sudah kasih kesempatan saudara tanggung jawab, buktikan, saudara, Anda orang-orang yang bisa dipercaya sama Tuhan. Itu integritas. Itu integritas. Dan kalau Anda bisa dipercaya Tuhan, you will watch promosi, perkara yang besar itu akan terjadi. Amen. Yusuf di rumahnya Potifar bisa dipercaya, di penjara bisa dipercaya, dikasih kepercayaan sama Firaun bisa dipercaya. Saya berdoa kita semua di tempat ini menjadi pribadi-pribadi yang bisa dipercaya. Walaupun dalam keadaan yang sulit, Tuhan akan memampukan saudara. Tepuk tangan dulu buat Tuhan yang dahsyat, yang ajaib. Saya nggak khotbah yang muluk-muluk, tapi saya mau encourage saudara menjadi pribadi yang berintegritas. Karena saya percaya orang yang berintegritas, Tuhan akan berjalan bersama dengan saudara. Orang yang berintegritas, saudara akan dapatkan favor of God. Orang yang berintegritas, saudara akan dapatkan promosi yang dari Tuhan. Amen. Dan saya percaya itu akan terjadi dalam hidup saudara di tahun 2021. Sebentar lagi saya selesai, 5 menit lagi. Bapak Ibu Saudara, haleluya. Lanjut. Nah, saya cuma bandingkan saja dengan orang yang tidak memiliki integritas. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 22 sampai 27. Saudara, ceritanya itu begini, Naaman jenderal disembuhkan. Karena Naaman jenderal disembuhkan, dia memberikan hadiah kepada Elisa. Tetapi yang menarik, Elisa menolak persembahan dari Naaman karena apa? Ini terjemahan, ini yang saya belajar, saudara. Karena apa? Persembahan atau apa yang diberikan kepada Elisa itu sama dengan apa yang biasanya Naaman berikan kepada Baal Rimon atau kepada berhala di rumah penyembahan Rimmon, saudara-saudara. Sehingga saudara-saudara,
Elisa dibandingkan dengan Rimen Baalnya. Elisa tentunya orang yang berintegritas, pribadi yang berintegritas. Dia berkata begini, cukup bagiku menjadi hamba. Yang menyembuhkan Naaman itu bukan Elisa, Tuhan sendiri. Jadi jangan kasih hadiah kepada saya, jangan beli mujizat. Karena Elisa mau kembalikan segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan Elisa tidak mau nanti kalau ada temannya Naaman atau Naaman lagi sakit atau dan sebagainya, dia kembali lagi kepada Elisa, kasih duit, kasih berkat, kemudian minta kesembuhan. Elisa nggak mau. Elisa mau mengembalikan segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Cukup bagi Elisa untuk menjadi hamba. Itu kata Elisa, pribadi yang punya integritas. Karena pribadi yang punya integritas, Elisa tetap diurapi Tuhan, tetap dipakai Tuhan, bahkan diangkat luar biasa. But, ada hambanya namanya Gehazi. Dia lari, saudara, kejar Naaman. Naaman minta dikit dong. Aku dengar kamu mau kasih hadiah kepada bosku, kepada Pak Pendetaku. Dia tidak mau. Aku ada deh minta sedikit. Akhirnya Gehazi mendapatkan berkat dengan cara yang salah. Waktu dia dapatkan berkat, dia simpen berkatnya. Dia tutup-tutupin, saudara. Dia akhirnya masuk ke rumah. Mungkin dia masuknya pelan-pelan. Ini loh, orang yang nggak punya integritas itu ada tuduhan, saudara. Hati nurani pasti nggak tenang. Gehazi jalan pelan-pelan masuk ke rumah. Begitu dia buka pintu, saudara bisa bayangkan. Ternyata Elisa sudah di depan pintu. Hei, apa yang kamu lakukan? Elisa langsung rebuke dia. Dan Elisa berkata, sejak hari ini, kusta yang ada dalam hidupnya Naaman transfer kepadamu. Dan bukan hanya itu, anak cucumu selamanya akan mendapatkan kusta. Wow, waktu saya baca ini saya takut, saudara. Saya takut banget. Harta kekayaan yang tidak diperoleh dengan integritas itu menghasilkan malapetaka bukan hanya bagi kita, tapi anak cucu kita. Sesekali saya lihat koran di Indonesia, Menteri Sosial dan Menteri Perikanan ditangkap KPK. Krisis integritas. Bapak Ibu Saudara, harta kekayaan yang kita peroleh bukan dari integritas, maaf, tidak mendatangkan berkat. Gehazi kehilangan segala-galanya. Waktu dia tidak berjalan dalam integritas, dia kehilangan panggilannya. Dia kehilangan kesehatannya. Dia kehilangan masa depannya. Dia kehilangan anak cucunya. Dan sorry, izinkan saya khotbah agak berat. Jangan sampai kita membawa sesuatu ke rumah kita, memberikan hadiah kepada istri kita, anak kita, keluarga kita, duit atau kekayaan harta yang tidak diperoleh dengan integritas. Karena itu tidak akan mendatangkan berkat, saudara. Tapi orang yang berintegritas seperti Elisa, seperti Yusuf, dipakai Tuhan luar biasa. Dan biarlah hari ini mungkin khotbahnya agak berat. Dalam pekerjaan, bagaimana saudara bekerja? Ada bos, tidak ada bos. Apakah Anda tetap semangat? Ada jemaat yang ngomong begini, Pak Benny, saya dulu pernah nemukan duit, nemukan uang di jalan, nemukan uang di rest area. Apa yang saya harus lakukan? Saya ngomong, simple saja. Kalau nemukan uang di rest area, ya tanya kepada lost and found. Jangan bilang, oh ini berkat dari Tuhan Pak, separuh tak kasih ke gereja, separuh berkatnya Tuhan. Nggak, itu duitnya uang balik no rek. Ada yang ngomong juga begini, Pak Benny saya lagi ke WC nih, dapat cellphone iPhone bagus. Puji Tuhan Pak, saya lagi berdoa untuk cellphone ini. Puji Tuhan, waktu di toilet di rest area dapat cellphone. Saya ngomong, kembalikan ke found ya, lost and found. Karena itu bukan daripadamu. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita Bu Indri khotbah?
Di belakang sama di depan, apakah kita berbicara hal yang sama? Ojo koyo wong Solo, blangkon, bendol buri, saudara-saudara. Di depan nice, di belakang nusuk, saudara-saudara. Bendolin yang buri, saudara-saudara. Sorry, saya lama di Jogja, jadi kadang kalau khotbah campur bahasa Jawa. Mari kita melakukan yang jujur di hadapan Tuhan. Dan kami selalu praktekkan. Saat kami menerima persembahan dari jemaat atau jemaat membawa duit atau uang, saya selalu tanya, istri selalu tanya, ini untuk saya, untuk kami, atau untuk gereja? Kalau untuk gereja, kita harus serahkan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Terima kasih sudah dengarkan firman Tuhan. Kesimpulannya adalah Tuhan akan segera datang. Tuhan Yesus menjemput orang-orang yang memiliki integritas. Dan waktu kita memiliki integritas, janjinya Tuhan akan bekerja, walking with us, berjalan bersama dengan kita. Kita akan menerima favor dan kita mendapatkan promosi yang daripada Tuhan. Tanpa integritas, seperti Gehazi, kehilangan panggilan Tuhan, menjadi sakit, bahkan keluarganya dan keturunannya mendapatkan kutuk. Karena apa? Leprosi atau lepra itu pindah dari Naaman ke dalam keluarganya. Bapak Ibu Saudara, saya percaya memang ini tema yang sangat sulit bagi kita. Tetapi saat Tuhan menjemput kita, Dia mencari pribadi-pribadi yang memiliki integritas. Dan saya percaya jemaat semua yang ikut Zoom di sini adalah pribadi-pribadi yang memiliki integritas. Amen. Yang percaya lambaikan tangan, saudara-saudara. Amen. Pasti ada promosi dalam hidupmu. Amen. Tuhan akan bekerja bersamamu. Dan Tuhan akan memberikan favor dalam hidup kita. Bukan berarti kalau saya khotbah ini saya sudah sempurna. Saya sama istri sering diingatkan banyak kekeliruan, banyak salah. Mari kita belajar dengan pertolongan Roh Kudus. Pasti kita akan bisa menjalani, menghidupi tahun integritas 2021 bersama dengan Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Silakan Bu Indri, boleh closing statement. Terima kasih. Langsung aja Pastor Benny. Haleluya. Mari kita nyanyi bersama-sama. Haleluya. Mari kita nyanyi haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini, saudara. Kita semua menyanyikan lagu ini, Tuhan cuma mengingatkan saya, ada beberapa di antara saudara yang berdoa untuk promosi. Anda berdoa untuk favor of God terjadi atas pekerjaanmu, bisnismu, dan keluargamu. Dan beberapa di antara saudara berdoa, mungkin kau berdoa, Tuhan kapan aku dapat promosi? Kapan aku dapat favor? Saudara-saudara, Tuhan mengingatkan kita hari ini, pasti engkau akan dapatkan favor. Pasti engkau akan dapatkan promosi dari Tuhan. But first, yang pertama,
integritas, bisa dipercaya, saudara. Kalau Anda menjadi pribadi yang bisa dipercaya, cepat atau lambat janji Tuhan, promosi, favor of God akan terjadi atas hidup kita. Biarlah hari ini kita berdoa, kita minta kekuatan Tuhan, sehingga kita memiliki integritas yang bisa dipercaya. Haleluya, senangkan hati Tuhan seperti Yusuf. Oh, apapun yang terjadi, saudara memiliki integritas. Haleluya, haleluya. Angkat suara saudara, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Kuncinya integritas, saudara. Kuncinya integritas, saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita lama senana namanya namo. Haleluya. Bapa, kami berdoa biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang punya integritas, yang bisa dipercaya. Oh, kami melakukan segala tanggung jawab pekerjaan yang terbaik, yang the best ya Tuhan, sehingga Engkau mendapati kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara ya Tuhan. Sekali lagi kami berdoa, oh saudara, kata-kata ini terus terngiang-ngiang, bisa dipercaya, bisa dipercaya. Kami bisa dipercaya. Kami menjadi pribadi yang bisa dipercaya, bisa dipercaya, bisa dipercaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, kalau Tuhan mempercayakan perkara-perkara yang kecil sekalipun, kami bisa dipercaya. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Sekali lagi nyanyikan lagu ini. Haleluya, haleluya. Untuk terus diubahkan menjadi serupa dengan Kristus, untuk menjadi orang-orang yang memiliki integritas. Dan satu hal Tuhan, kami mau melakukannya karena kami mengasihi Tuhan Yesus. Kami mau mengasihi Tuhan Yesus. Kami mau senangin hati Tuhan, Tuhan. Kami mau jadi orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, karena kami tahu waktu perkenanan-Mu ada bagi kami, maka kami sangat percaya Engkau berjalan bersama dengan kami. Favor of God ada bagi kami, dan promosi berkat keadilan itu menyertai kami semua. Oleh sebab itu, biarlah kami tidak takut berdiri di atas kebenaran-Mu ya Tuhan. Engkau yang memampukan kami, menopang kami, menguatkan kami Tuhan, sehingga kami keluar menjadi umat yang lebih dari pemenang. Di tahun 2021 kami teruji menjadi orang-orang yang berintegritas. Terima kasih Tuhan, menteraikan firman-Mu
firman-Mu. Kami bersyukur buat hari ini. Hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang sudah diberkati sama-sama katakan